Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Harrison. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil refleksi dan kesimpulan pada modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama berkaitan dengan apa yang saya percaya dan saya pahami dengan benar tentang murid dan tentang pembelajaran saya di kelas sebelum saya membaca modul ini. Baiklah, yang saya percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya baca modul ini adalah saya percaya bahwa di dalam proses pembelajaran yang baik, tentunya ketika seorang guru, yaitu saya di sini sebagai guru, saya menjalankan tugas saya dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ada. Saya tidak memperhatikan bahwa karakter atau kodrat dari seorang anak itu seperti apa. Saya tidak memperhatikan kodrat alam anak. Saya tidak memperhatikan kodrat zaman. Sehingga menurut saya, kalau itu sudah sesuai dengan kurikulum, maka saya jalankan. Jadi saya tidak memperhatikan bagaimana karakter anak. Yang penting menurut saya adalah dengan adanya hasil asesmen yang tinggi, itu sudah cukup bagi saya seorang guru mengatakan bahwa berhasil dalam proses pembelajaran. Saya tidak memperhatikan apa keinginan murid saya, bagaimana dia mau belajar yang seperti apa, itu tidak saya perhatikan. Seharusnya itulah yang harus kita perhatikan sebagai guru. Namun itu adalah pemikiran saya percaya sebelum saya membaca modul 1.1 ini. Jadi saya percaya bahwa kita sebagai guru dengan sudah menjalankan sesuai dengan kurikulum dan aturan yang berlaku, itu sudah cukup, tanpa memperhatikan, tanpa berpihak terhadap murid itu sendiri. Terima kasih. Baik, yang kedua, setelah mempelajari modul ini, apa perilaku atau pemikiran saya yang berubah di dalam proses pembelajaran di kelas? Saya sudah mulai memahami sedikit demi sedikit setelah mempelajari modul ini. Mungkin di awal seperti yang saya katakan, bahwa saya berpikirnya asesmen hasil daripada asesmen yang tinggi itu adalah salah satu kunci keberhasilan pada setiap guru. Ternyata ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu kita sebagai guru harus berpihak kepada murid, harus menuntun murid itu untuk mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita sebagai guru tidak hanya berpatokan kepada kurikulum saja, tetapi kita harus memahami benar-benar karakter dari peserta didik kita, dari mana mereka berasal. Seperti contohnya di sekolah saya misalnya, karena saya mengajar di daerah kepulauan, tentu karakter anak pulau jelas berbeda dengan karakter anak pegunungan. Nah, dari situ saya harus paham betul bahwa saya dalam mengajar perlu memperhatikan karakter-karakter itu sesuai dengan kodrat alamnya. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, tentu ada pola perubahan yang harus saya lakukan juga adalah saya harus memperhatikan juga kodrat zaman. Saya sebagai guru tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi. Misalnya dalam proses pembelajaran,
saya harus upgrade itu semua. Saya harus memperhatikan apa yang anak suka. Misal, anak suka menonton, berarti saya sebagai guru harus kreatif membuat video pembelajaran supaya anak saya aktif dalam proses belajar. Kedua, misalnya, kodrat anak adalah bermain. Jadi sebagai seorang guru, karena saya harus memperhatikan itu. Bagaimana caranya anak-anak bisa belajar dengan cara sambil bermain. Saya akan membuatkan metode pembelajaran bermain sambil belajar itu. Dan adapun mindset atau pola pikir saya yaitu bahwa kita sebagai guru tentunya harus sering-sering mendengarkan apa yang diperlukan oleh murid kita, apa yang ingin mereka sampaikan, sehingga semata-mata mereka tidak hanya menjalankan instruksi dari kita, tetapi mereka diberikan kesempatan juga untuk berpendapat. Dengan keberpihakan guru kepada murid, itu adalah salah satu contoh, salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul itu. Terima kasih. Baik, yang ketiga adalah apa yang segera akan saya terapkan di kelas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama adalah yang harus saya terapkan adalah bahwa saya harus peduli terhadap murid-murid saya. Saya harus memahami karakter murid-murid saya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Salah satu yang akan saya terapkan ke depannya adalah dalam proses pembelajaran mungkin saya akan belajar sambil bermain misalnya. Atau mungkin dengan model pembelajaran role playing atau bermain peran, itu salah satu bentuk yang akan saya terapkan ke depannya, sehingga saya yakin dan percaya bahwa anak-anak itu akan merasa aman, akan merasa nyaman, dan tentu mereka tidak akan tegang dalam proses pembelajaran, sehingga terciptalah sesuai dengan apa yang anak inginkan. Dan yang kedua, saya akan segera update ilmu saya, update pemikiran-pemikiran saya yang berkaitan dengan teknologi. Saya akan berlatih, saya akan belajar banyak hal yang berkaitan dengan teknologi untuk proses pembelajaran saya di kelas. Seperti mungkin salah satunya, seperti yang saya jalankan sekarang adalah dengan mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TIK udah pada level 3. Mungkin itu adalah salah satu salah satu cara saya untuk mengupgrade ilmu di bidang teknologi sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Saya harus pandai-pandai melihat setiap karakter anak. Saya harus pandai-pandai untuk mendengarkan apa yang anak inginkan. Misalnya, karena situasi dan kondisi di sekolah kami terlalu panas, mungkin anak mau belajar di lingkungan luar sekolah, mungkin saya akan turuti. Sehingga apa yang anak inginkan, yang sesuai, pasti akan saya laksanakan. Saya akan memberikan kesempatan yang lebih kepada peserta didik saya. Apabila ada yang bertanya, apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat, maka tidak segan-segan saya untuk mendiskusikan itu semua kepada anak-anak murid saya. Jadi kesimpulannya adalah yang akan segera saya lakukan adalah pertama, saya harus memahami karakter peserta didik saya. Yang kedua, saya akan segera upgrade dalam metode pembelajaran saya. Yang ketiga, saya sebagai seorang guru juga harus upgrade ilmu, terutama menghadapi tantangan di zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah dengan mengikuti pembelajaran berbasis TIK bagi guru, agar kedepannya anak-anak saya dapat belajar dengan baik. Terima kasih.